Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Udah lama ya kita nggak jumpa, udah hampir 3 minggu Mas Do nggak buat ya. Yang pertama, Mas Do lagi ada acara ya, anak Mas Do Keka. Terus juga Mas Do juga sibuk kerja. Dan baru-baru minggu ini Mas Do juga kurang enak badan ya. Jadi ya belum sempat lah buat video. Ini udah agak mendingan, Mas Do coba untuk buat video ya. Baik pagi teman-teman, pagi menjelang siang, Mas Do ingin membacakan untuk teman-teman semua ya. Ungkapan hati dari seseorang yang mencintai kamu ya. Teman-teman, terkadang orang itu susah mengungkapkan hatinya ya. Ada yang cinta sama seseorang itu gampang ya menceritakan kalau dia suka sama seseorang. Dan ada tipe orang suka sama seseorang tapi nggak bisa mengungkapkan. Ya, bahkan dia malah bertindak sebaliknya. Ada yang tipe seperti itu. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Mas Do akan shuffle dulu kartu eh, tarotnya ya. Ungkapan hati dari seseorang yang mencintai kamu. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Yang sudah bergabung, ya, yang sudah subscribe, ya jangan lupa ya untuk like-nya ya teman-teman. Kita lihat dulu keadaan dia saat ini ya. Oke. Oke. Kita tarik 3 kartu dulu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini ada gambaran The Empress yang pertama ya. The Empress teman-teman adalah gambaran seseorang ya, yang mana dia itu agak lembut ya, dimana hatinya ini itu nggak karuan, moody ya, kalau kita sebut itu dia gampang galau ya, dan juga identik dengan ya rasa malu atau pemalu gitu ya. Jadi di sini ada seseorang yang saya lihat mencintai kamu ya, dia suka sama diri kamu ya, tapi di sini dia antara gengsi dan malu ya. Itu tadi saya bilang teman-teman, tidak semua orang itu bisa dengan gampang mengungkapkan, aku suka loh sama kamu gitu. Aku cinta loh sama kamu. Nggak semua orang. Ada yang tipenya itu bahkan udah tahunan baru berani dia ngungkapin gitu. Ya. Ingat, pembacaan ini bisa untuk kamu, bisa untuk dia, bisa vice versa, ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah The Empress, ya. Nah, ini dia itu gampang, ya itu tadi gampang ngambek, ya, malu, ya, moody orangnya, ya. Nah, berikutnya juga ada gambaran Ten Pentacle, ya. Sebelumnya mohon maaf ya kalau seorang Mas Do agak lain, ya, Mas Do lagi flu, ya. Ten Pentacle sini adalah gambaran orang yang kalau dari karirnya itu udah sukses ya, kita lihat ya. Soal keuangan ya jangan ditanya lah gitu, udah berlebih ya. Udah berlebih ya. Kenapa Mas Do bilang udah berlebih ya? Karena itu tadi. Mungkin di sini dia tipe orang yang sibuk dengan bekerja, ya. Dia tidak ingat dengan masalah pacaran, masalah ini dia sibuk dengan karir. Sehingga apa? Saat dia ingin mencoba untuk mencari kekasih, ya, dia agak kesulitan, agak kewalahan gitu loh, ya. Ini tipe orang yang seperti itu ada, ya. Ini juga bahkan Mas Do juga termasuk tipe yang kayak gini, ya. Kalau teman-teman ingin tahu sebelum Mas Do menikah saat ini ya, dulu itu Mas Do pacaran baru sekali loh, ya. Umur 25 baru punya pasangan, menikah umur 26. Karena Mas Do tuh tipe yang pemalu banget ya. Jarang main keluar, hanya belajar, main game gitu ya. Nah, ada tipe-tipe seperti Mas Do tuh pasti ada, ya. Nah, di sini juga ada gambaran Nine of Cup ya. Nine of Cup. Sorry ya Mas Do pause tadi, Mas Do feeling Mas Do ini berat banget ya. Oke, di sini juga ada gambaran Nine of Cup ya. Nine of Cup adalah gambaran orang yang sudah nih dia mandang ke depan meninggalkan 9 cangkir. Ini kalau kita lihat dari sisi kehidupan ya, dia ini berasal dari orang yang maksud saya itu nggak orang yang berada gitu ya, dari orang yang biasa aja, dari yang susah banget ya, hingga sekarang ya dia bisa sukses ya. Jadi di sini dia bukan tipe orang yang lahir dari orang yang kaya ya. Dia ini benar-benar bekerja keras, berjibaku dengan
Ya itu tadi guys, berusaha ya, penuh persaingan untuk mencapai di titik dia sekarang. Nah, Nine of Cups juga bisa digambarkan kalau dari segi percintaan dia juga pernah mengalami kegagalan. Dia pernah cinta sekali sama seseorang ya, dan dikecewakan. Makanya itu saat ini dia sulit ya. Sulit banget untuk move on, sulit banget untuk mencoba kembali. Kenapa? Karena dia pernah disakiti, karena dia pernah dihianati. Jadi sehingga dia di sini takut untuk memulai kembali. Itulah tadi balik ke The Empress tadi ya. Ada rasa takut, rasa malu gitu. Kita tarik 3 lagi. Oke. Oops, sorry, kita tarik 2. Nah, ini ya. Di sini teman-teman kita lihat dulu ya dari kamunya ya. Kamu di sini gambarannya The Hangman ya. Orang yang gambaran yang tidak punya pilihan, atau nih gambaran yang kamu suka atau yang dia suka ya. Gambarannya The Hangman. Oke. The Hangman adalah gambaran orang yang itu nggak bisa berbuat apa-apa ya. Yang maksudnya itu terikat ya. Atau di sini kamu bisa saja di sini terikat dengan pekerjaan, atau mungkin kamu itu bekerja yang tidak boleh menikah dulu juga bisa. Itu terikat ya. Ada tipe-tipe teman-teman di perusahaan itu dia belum boleh menikah kalau belum sampai di umur sekian atau belum naik jabatan ini, itu ada ya. Nah, atau juga ini bisa gambaran dia ya, itu terikat dengan kamu ya. Kenapa? Itu tadi dia cinta sama kamu tapi nggak berani ungkapkan. Oke, dia nggak berani ungkapkan sehingga apa ya? Dia merasa terikat, dia merasa terjebak dengan perasaannya sendiri ya. Sakingkan cintanya dia, sakingkan sukanya dia sama kamu, atau kamu suka sama dia gitu ya. Tapi karena nggak berani ungkapin, jadinya apa? Terikat dan terjebak ya di perasaannya sendiri ya. Nah, di sini ada gambaran Queen of Pentacle ya. Dan dia merasa ya, dia itu nggak pantas buat si Queen ini ya, karena Queen ini ciri-cirinya ya orang yang hebat, kaya, anggun gitu. Jadi di sini dia merasa itu dia tipenya nggak pedean, yang balik lagi dari The Empress gitu ya. Dia merasa nggak pede, ya nggak pede. Kenapa nggak pede? Itu tadi sebenarnya hanya perasaan saja, ya perasaan dianya, ya. Dia merasa nggak pede, dia merasa aku ini siapa sih? Aku anak orang susah, aku gini-gini, aku gini loh, gitu, ya. Tapi teman-teman di sini ada gambaran Knight of Swords juga, ya. Dia terus berjuang, terus bergerak maju gitu ya. Terus bergerak maju apapun yang terjadi ya. Dia akan tetap jalani hidup ini gitu ya. Layaknya seorang kesatria ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ada seseorang yang menggemar sama kamu, atau ada yang suka sih sama kamu gitu ya. Yang mana kalau dari segi karir, wow, jangan ditanya gitu. Dia itu udah lebih banget ya, udah lebih banget. Dan dia berasal dari bukan orang yang keluarga kaya ya, tapi bisa sukses karena usahanya sendiri, karena kemauan dia sendiri ya. Dan yang mana dia terikat dengan perasaannya ya. Kenapa? Dia takut ya, takut untuk ungkapkan. Jadinya dia itu kayak berantem sama batinnya sendiri. Dia, aduh aku pengen banget ungkapin, aku sayang banget sama dia gitu. Nah, dan dia merasa dia nggak pantas untuk kamu ya. Kamu itu layaknya ratu ya, kamu layaknya permaisuri gitu. Dia merasa dirinya ini siapa sih gitu. Aku ini siapa sih buat kamu? Aku bukan siapa-siapa gitu. Ini kita geser dulu ya, nggak muat gitu. Nah inilah sedikit unek-unek dari dia teman-teman ya. Sedikit unek-unek dari dia. Oh maaf ya. Selain Mas Do Vilek, kucing Mas Do Pulak lagi ya. Sebentar kita pakai kartu yang ini. Kita tarik lagi. Oke. Coba kita tarik 3 dulu ya. Nih, teman-teman di sini dia khawatir ya, ada rasa khawatir ya. Nih. Merasa khawatir, kenapa sampai dia merasa khawatir ya? Di sini dia merasakan khawatir yang sangat berlebihan ya. Dia takut kalau kamu itu dimiliki orang ya. Dia rasa takut kalau sampai kamu itu tidak bersama dia ya. Dia merasa cemburu ya. Merasa cemburu, dia merasa sakit, dia merasa sedih.
kalau kamu pergi, ya, kalau kamu itu tidak jadi sama dia, ya. Tapi gimana bisa kalian akan bersatu kalau dianya aja nggak mau mulai, gitu, ya. Di sini biasanya tipe-tipe orang tuh tadi guys, ada gambaran Nine of Cup, ya. Dia pernah tersakiti, ya. Orang yang tipe pernah tersakiti dia itu kayaknya kena ini guys, apa namanya, mentalnya kena gitu loh. Jadinya apa, dia rasa mulai takut gitu, takut untuk memulai kembali. Di pikirannya itu, nanti aku coba lagi, gagal lagi, gagal lagi, ya. Tapi namanya manusia, ya, pasti memiliki rasa suka, pasti memiliki rasa, ya, yang ingin bersama orang lain. Nah itulah tadi, jadi di sini dia ada rasa khawatir, ya. Khawatirnya apa, dia takut kalau dia ini tidak bisa menjadi yang terbaik buat kamu, ya. Dan ini menjadi beban pikiran buat dia, ya. Beban pikiran buat dia, ya. Kenapa menjadi beban pikiran? Dia merasa gini loh, aduh aku ingin coba nih, ingin mulai ke kamu gitu, tapi dia takut, ya. Nah tapi dia melihat melihat kamu sama orang lain, dia sakit gitu loh. Jadi di sini dia serba salah, ya. Itu tadi ada the hangman, ya, ada the hangman juga. Jadi di sini dia menjadi beban pikiran, yang mana itu membuat dia nggak nyaman teman-teman, ya. Jadi nggak nyaman dia untuk bekerja, ya. Jadi di sini kayak itu kayak bekerja itu kayak nggak semangat, ya. Kalau sebelum tidur itu dia kayak mikirin kamu, ya kan? Dia lagi apa ya? Dia udah makan belum ya? Dia ini mau nggak ya sama aku, ya? Aku ini cocok nggak saya sama dia, ya? Dia ini rasa ketakutan terbesar dia ini guys, tidak bisa membahagiakan kamu atau tidak bisa menjadi yang seperti yang kamu inginkan, ya. Ada tipe orang ya teman-teman, ya, ini udah berpacaran lama gitu, bahkan udah nikah lah lama gitu. Tapi dia masih meragukan pasangannya, bukan meragukan. Dia merasa pasanganku ini cinta gak sih sama aku? Sehingga apa? Pasangannya tersinggung, ya. Padahal pasangannya ini udah bilang aku cinta, 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 bahkan udah pakai action juga, ya. Itu tadi guys, karena dia pernah disakiti, karena dia pernah dihianati. Rasa itu guys menjadi membekas, ya, menjadi trauma di hatinya yang mendalam, ya. Sehingga dia takut untuk memulai kembali. Ini dia. Jadi ini gambaran orang yang benar-benar lagi suka sama kamu, benar-benar percis kayak The Empress gitu, ya. Ya, itu tadi saya bilang guys, nggak semua orang itu sama, ya. Ada tipe orang, ya, kalau dia suka itu dia bilang aja, aku suka banget sama kamu, aku cinta banget loh sama kamu gitu. Tapi nggak semua orang juga bisa bilang dengan mudahnya, ya. Ada yang dia dalam diamnya itu suka, ya, tapi nggak berani ungkapin, ya, nggak berani ungkapin gitu, ya. Tapi dia sakit sendiri, dia sedih sendiri, ya. Jadinya apa? Menjadi beban pikiran dia, ya, menjadi kerisauan hatinya sendiri, ya. Nah inilah dia guys, jadinya ini, ya, bahkan ini mempengaruhi kinerja dia, ya, karena dia udah nggak fokus, ya, mau bekerja. Gimana mau fokus bekerja, ya, dengan dirinya aja, ya, dia tidak bisa membagi waktu antara kamu, ya, antara kerja, ya. Itulah tadi guys, ini tipe yang udah cinta banget, ya, udah sayang banget gitu, ya. Oke, ini bisa teman-teman ceritanya udah terjadi, mungkin ini bisa kisah kamu dengan pasanganmu dulu, ya, yang mana dia pemalu, atau ini belum terjadi, ya. Bisa maju mundur, bisa vice versa juga. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton channelnya Mas Do Oracle, ya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan, ya. Semoga kita selalu sehat. Mas Do akhir kata salam dari Mas Do. Dadah semua, dah.